Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepantasnya kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Di antara nikmat yang besar yang Allah karuniakan adalah memeluk agama Islam. Karena tidak semua orang dapat memeluk agama Islam. Di muka bumi ini dari 8 miliar penduduk, hanya 1/6 orang yang tercatat beragama Islam. Salah satu di antaranya adalah kita. Itu yang patut kita syukuri. Karena kata Rasulullah SAW yang kita diminta untuk selalu bersolawat pada Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin As. Hadis ini bisa dijumpai di dalam Sahih Muslim. Kata Rasulullah SAW, "Qad aflaha man aslama wa ruziqan kaffafa wa qannahu Allahu bima ata." Atau kama qala al-Sahih riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya pasti akan merasa bahagia dan akan sukses. Siapa saja yang orang itu disebut berhasil atau sukses atau bahagia itu? Kita kadang-kadang memberikan penafsiran kepada kesuksesan atau keberhasilan itu pada mereka yang memiliki harta yang melimpah atau jabatan yang tinggi atau mungkin pendidikan yang tinggi, keluarga yang terkenal. Kita terkadang mengukur kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan itu dari sisi itu, dari sisi fisik, kegantengannya misalnya, kecantikannya, atau materi. Sehingga orang pada umumnya dia merasa bahagia dan sukses kalau sudah punya jabatan tinggi atau harta yang melimpah. Apakah itu yang Islam bimbing kepada kita? Ternyata bukan. Kata Rasulullah SAW, orang yang berhasil, orang yang sukses, orang yang bahagia, Rasulullah man aslama, mereka-mereka yang memeluk agama Islam. Apa itu Islam? Al-Islamu al-istislamu bi tauhidillah wa inqiyadu bi taatillah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Orang yang memeluk agama Islam, orang memasrahkan dirinya dengan Allah yang esa dan melebur dalam ketaatan pada Allah. Dan ketiga, menjauhkan diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berlaku syirik. Yang kedua, kata Rasulullah, warizqan kafafa, orang diberikan rezeki yang cukup tuh Pak. Kita pengen apa-apa ada rezeki, ya. Kita syukuri Pak. Allah berikan kita untuk pergi biaya sekolah ada, untuk pergi haji ada, contoh, untuk biaya pendidikan ada, untuk dapur ada, dicukupkan. Maka orang termasuk bahagia. Dan yang ketiga, yang penting, wa kana Allahu bima. Orang yang memiliki sikap qanaah. Qanaah itu mensyukuri dengan apa yang telah Allah berikan. Dalam makna Ibnu Battal tentang qanaah itu dia menyebutkan apa? Ar-ridha bi qada'illah. Dia ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu lebih atau kurang
atau sedikit atau banyak, dia terima. Nah, apa saja yang Allah berikan kepada kita itu, baik dari sisi jasmani, rohani, materi, apa aja dia terima dengan besar hati. Itu yang kata Imam Hasan Basri, orang yang memiliki sifat qanaah, dia akan merasakan kelezatan. Kata beliau, lanarzuqannahu qanaatan yajidu lazatha fi qalbi. Orang Islam yang diberikan karunia sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan itu, dia akan merasakan kelezatan dalam hatinya. Kata beliau, ada lezat. Apa aja kelezatan itu? Dia bersyukur pada Allah. Yang pertama, merasakan nikmat yang telah Allah berikan itu begitu banyak. Ya. Sekalipun dalam kasar mata kita jumlahnya sedikit, ya, orang hidupnya sederhana biasa saja, ya. Tapi dia merasakan dengan hidup yang sederhana itu qanaah. Ya. Qanaah. Dan itu bukti cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kehidupan rezeki yang sederhana. Itu bukti cinta Allah kepada kita. Kenapa? Karena Allah tidak ingin kita nanti kelak dihisab lama-lama. Orang yang hidup sederhana, hisabnya sebentar. Orang yang kaya raya, hisabnya 40 tahun berikutnya. Jadi beruntunglah orang-orang yang hidup sederhana. Karena itu merupakan ciri orang yang qanaah. Yang pertama tuh, kelezatan yang akan dia dapatkan. Yang kedua, dia tidak iri dengan orang lain yang kehidupannya mungkin lebih glamor, lebih mewah. Tidak iri. Ya. Dan yang ketiga, kelezatan yang dia dapatkan, dia ridha dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain dan apa yang diberikan kepada dirinya. Dia ridha. Bahkan kata Imam Syafi'i, orang yang memiliki sifat qanaah, iza ma kunta dza qalbi qanu'in fanta wa malikud dunya sawa'un. Orang yang memiliki sifat qanaah, kata Imam Syafi'i ini, maka dia dan para raja-raja, para pemimpin-pemimpin hebat itu sama kedudukannya. Sawa'un. Karena orang sifat qanaah merasa cukup semuanya. Nah, di dalam tafsir At-Tabari, pada mukadimah saya bacakan itu, ya. Man amila salihan min zakarin unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya. Barang siapa beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia juga dalam keadaan beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka akan aku berikan kepadanya kehidupan yang baik. Para ulama ahli tafsir, ya, bahkan Imam Ali, kemudian Abdullah bin Abbas menyebutkan bahwa hayatan thayyibah itu maksudnya adalah sikap qanaah. Jadi orang yang beriman, beramal soleh, maka Allah akan berikan sifat qanaah kepadanya. Siapa di antaranya? Kita nih, yang hari ini datang ini, termasuk orang-orang yang memiliki sifat qanaah. Karena dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, dan diiringi dengan keimanan, keyakinan bahwa ini ibadah, ini wajib. Sehingga dia datang sekalipun sibuk di rumah, di kantor, di pasar, di kebun, tapi dia sempatkan untuk hadir melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, ibadah salat Jumat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini, khatib ingin menyampaikan bagaimana caranya kita meraih sifat qanaah itu sebagai bagian daripada ketakwaan. Pada surat An-Nahl ayat 97 yang saya bacakan tadi, ada bimbingan
Bagaimana bisa menjadi orang yang memiliki sifat qanaah? Yang pertama, ayat tadi yang Allah terangkan itu, man amila sholihan wa huwa mu'min. Artinya, yang pertama orang terus beriman, ya, dan beramal soleh, baru dia akan memiliki sifat qanaah. Yang ketiga, ya, kata Rasulullah, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Ya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Perhatikanlah, kata Rasulullah, tengoklah, lihatlah orang-orang yang ada di bawah kamu tuh, yang rendah, baik dari materi ataupun status sosial. Tengok mereka itu, dan jangan kamu sekali-kali sering menengok kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya, status sosialnya, ya. Selama kaki kamu menginjak di bumi, jangan banyak-banyak mata kamu memandang ke langit, ya. Kaki kita masih menginjak bumi, ya. Dia terlalu banyak nengok ke langit itu, maksudnya pada orang yang lebih tinggi, baik jabatannya, hartanya. Rasul memberikan bimbingan kepada kita. Kita boleh iri, Pak. La hasada illa fisnatain. Dilarang keras iri, ya, kecuali pada dua golongan. Siapa? Satu, orang kaya, dan dua, orang berilmu. Orang kaya hartanya digunakan untuk fisabilillah, kita boleh iri. Atau orang berilmu yang ilmunya digunakan untuk kemaslahatan. Dua ini saja kita boleh, ya. Jadi lihatlah ke bawah, ya. Tengok orang-orang di bawah kita. Jangan sering-sering mau ke atas. Maka kita akan mendapatkan sifat qanaah. Katakanlah bahwa kesuksesan itu tidak diukur daripada banyaknya harta. Rasul bilang dalam hadis Muslim, Sahih Bukhari, laisal ghina bikasratil arad walakinnal ghina nafs. Bukanlah orang sukses itu karena kemegahannya, ya, tapi karena kekayaan hatinya. Hatinya yang diukur. Sehingga kalau kita senantiasa sering, ya, menghitung nikmat Allah sekaligus sedikit, maka itu termasuk orang-orang yang qanaah. Yang keempat, bergaulah dengan orang-orang yang juga memiliki sifat qanaah. Yang kelima, orang-orang beriman, ya, harus percaya bahwa orang beriman itu kebahagiaannya bukan di dunia, tapi di akhirat nanti. Yang ketujuh, perhatikan, orang-orang yang Allah berikan karunia melimpah, mesti ada bagian yang Allah cabut dari orang-orang yang kehidupannya glamor melimpah. Allah itu Maha Adil. Tidak akan mungkin orang kekayaan diberikan semuanya, tidak. Mesti ada Allah cabut sebagian. Mungkin kesehatannya, mungkin pendidikannya, mungkin keluarganya, mungkin persoalan kehidupannya, banyak. Sehingga kita tidak boleh iri. Wah, dia hebat sekali. Tapi coba sisi lain dari dia itu mesti ada yang Allah cabut. Ya. Yang terakhir, ikhlas dengan apa yang Allah berikan. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu bagi kita yang kita diberikan kemudahan untuk memahami dan mengamalkannya. Mari kita sama-sama tutup dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala.